Yang meminjam pisau cukur ini Yesus maksudnya ya? Ya, dia yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya Bang, ketika kamu bilang bahwa Yesus ini pencipta segala sesuatu, yang mencipta pisau cukur tadi Yesus atau bukan Yesus? Ya, sumbernya dia yang menciptakan. Tapi kok di situ dia bilang meminjam Bang? Apakah Yesus itu Tuhan? Kamu jawab tidak. Jawabannya iya. Kalau Hayalan saja, hayalan saja. Katanya Yesus itu Tuhan, Sang Maha Kuasa, Maha Pencipta segala sesuatu. Tapi anehnya, di dalam Bible justru tertulis bahwa Yesus meminjam pisau cukur. Lah, kalau benar Tuhan, bukankah seharusnya Ia menciptakan sendiri pisau cukur itu? Tuhan kok meminjam, apakah Tuhan kekurangan ciptaannya sendiri? Pertanyaan sederhana tapi menusuk logika, bagaimana mungkin Sang Pencipta alam semesta, yang katanya mampu mencipta dari tiada, malah bergantung pada benda buatan manusia. Ini bukan gambaran Tuhan sejati, tapi manusia biasa yang sedang berperan sebagai Tuhan. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, mengapa tidak menciptakan pisau cukur hanya dengan firman-Nya? Atau jangan-jangan itu bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan ciptaan Tuhan yang hidup sebagai manusia biasa. Yesus Tuhan. Hayalan saja. Menyiapkan janggut juga. Yang aku tanya sama Anda, yang meminjam pisau cukur ini Yesus atau bukan Yesus? Yesus itu pemilik langit dan bumi, tidak ada dia pinjam. Aku ndak nanya itu loh Bang. Aduh, kalau Yesus ini pemilik langit dan bumi abangku, kenapa dia malah minjam pisau kalau ke situ jadinya? Yang aku tanya, yang meminjam pisau cukur ini Yesus atau bukan? Iya, dia mau, tapi dia pemiliknya. Dia yang menciptakan. Ini gimana sih Bang? Di situ jelas ayatnya loh, dia meminjam dan tidak kembali Bang. Pisau cukur itu kok dia pemiliknya Bang? Jangan aneh-aneh lah abangku. Kamu ini. Menciptakan langit dan bumi itu adalah dia. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ayat 3, oke. Enggak apa-apa. Tapi saya selesaikan dulu Bang. Yang meminjam pisau cukur ini Yesus maksudnya ya? Ya, dia yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan saya Bang, ketika kamu bilang bahwa Yesus ini pencipta segala sesuatu, yang mencipta pisau cukur tadi Yesus atau bukan Yesus? Ya, sumbernya dia yang menciptakan. Tapi kok di situ dia bilang meminjam Bang? Boleh saja cara berkata-kata menyampaikan itu meminjam, yang menciptakan dia. Bagaimana mungkin Bang, ini HP aku punya kok, aku kasih pinjam sama kamu kok kamu yang buat? Gimana ini Bang? Bahan HP itu siapa yang menciptakan? Bahan HP itu siapa yang menciptakan? Kan Tuhan Yesus. Ya itu menurut Anda lah. Oke, jadi punya sekarang Yesus meminjam pisau cukur Bang ya. Yohanes pasal 1 ayat 3 segala. Iya, nanti kita jabarkannya Bang ya. Karena ayat-ayat ternyata kamu tidak mau baca. Nanti kita menguji kecerdasan otak aja nanti. Ini sekarang sudah yang meminjam pisau cukur itu Yesus, betul? Ini sudah saya baca dalilnya. Yohanes pasal 1 ayat 3 segala sesuatu. Iya, nanti itu Bang. Nanti kita baca ke situ. Tapi mengapa? Jadi meminjam pisau cukur itu adalah Yesus kan? Iya, kan? Secara itu disebut dia meminjam. Nah sekarang dari mana kamu temukan Yesus menciptakan pisau cukur Bang? Sumbernya pisau cukur itu kan dia menciptakan. Di mana Bang ayatnya? Itu Yohanes pasal 1 ayat 3 segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia tidak ada yang telah tercipta. Baik, enggak apa-apa lah. Aku tidak akan seperti oten-oten ngel dan ngotot. Langsung aja Bang ya. Sekarang Yesus ini pencipta segala sesuatu, betul? Betul. Yang menciptakan paku, yang memaku tangannya Yesus ya? Yang menciptakan paku itu sumbernya adalah Dia. Yesus yang menciptakan paku adalah orang Roma. Yesus mencipta paku untuk memaku dia, betul? Bukan dia mencipta untuk. Loh, gimana ini Bang?
orang Roma. Ini paku ini bang, buatan orang Roma atau buatannya Yesus? Sumbernya adalah ciptaan Tuhan Yesus. Oke, berarti ciptaan Yesus ya. Paku diciptakan oleh Yesus untuk memaku dirinya, betul? Tidak ada gitu kan? dalilnya untuk memaku dirinya, tetapi orang-orang Roma dengan asuhan orang Yahudi. Sekarang bang, dalilnya yang kamu dapat bahwa Yesus ini pencipta paku di mana? Sumbernya dia yang menciptakan. Tanpa sumber bagaimana bisa dibentuk paku? Bang, nanti aja Yohanes 1 nomor 3 itu kita jabarkan bang ya. Sekarang ini kita membuka akal aja dulu. Kalau ayat Bible bang, mohon maaf, pasti kamu akan tidak kemana-mana kalau sama aku berhadapannya bang. Sekarang, apabila Yesus menciptakan paku, bukankah paku ini dipakai untuk memaku tangan Yesus, betul atau tidak? Yang memakai paku itu orang Roma dengan asuhan orang Yahudi. Iya, tapi penciptanya adalah Yesus, betul? Iya. Oke. Di Yohanes 19:34, seorang dari prajurit itu menumbak lambung Yesus, segera mengalir air dan darah. Aku tanya sama Anda, yang membuat tumbak itu Yesus atau bukan Yesus? Sumbernya Tuhan Yesus yang membuatnya, mencetak manusia. Sekarang adalah terjadinya kemudian Yesus menciptakan sesuatu untuk membunuh Yesus, begitu? Tidak ada dalilnya menciptakan untuk membunuh dia. Loh, Yohanes 19:34, seorang dari prajurit itu menumbak lambung Yesus, segera mengalir air dan darah, lalu Yesus menundukkan kepala. Apakah Tuhan Yesus yang menombak lambungnya sendiri? Loh, kamu bilang kan? Sekarang aku tanya ulang bang. Tumbak yang dipakai Yesus oleh orang Yahudi, orang Romawi, itu menumbak Yesus itu ciptaan siapa? Ciptaan Yesus bukan Yesus, ciptaannya? Iya. Sumbernya tombak itu adalah Tuhan Yesus yang menciptakan. Aku tidak tanya sumber bang. Bukan dia. Bang, aku tidak tanya sumber bang. Yang aku tanya ciptaan Yesus atau bukan ciptaan Yesus? Iya benar ciptaan Yesus. Oke, ciptaan Yesus. Berarti Yesus menciptakan sesuatu untuk menumbak Yesus kan? Tidak ada dia ciptakan untuk merusak. Ciptaannya itu segala sesuatu baik. Sekarang tentara Romawi itu bang ciptaan siapa? Segala sesuatu itu diciptakan baik. Oke, baik. Baik, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus bang ya. Termasuk tentara Romawi ini diciptakan oleh Yesus bang ya. Betul ya? Iya Pak. Oke. Sekarang di Yohanes 19:34 itu bahwa prajurit Romawi itu menumbak lambung Yesus, segera mengalir air dan darah. Berarti Yesus ini menciptakan manusia untuk menumbak dia, begitu? Bukan untuk menumbak. Loh, jadi di Yohanes 19:34 itu coba yang menumbak Yesus itu siapa? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Tetapi manusia itu dikuasai oleh iblis, makanya manusia itu menembak Yesus. Coba bang, coba ayatnya bang. Coba ayatnya bang, aku minta. Kalau penumbak Yesus ini dikuasai iblis bang, coba. Jadi yang melakukan kejahatan itu siapa? Bukan iblis. Oke, berarti sekarang saya jabarkan bang ya. Ingat ya, yang pembuat kerusakan di muka bumi ini adalah Kristen abangku. Kenapa? Yesus berkata di Yohanes 8 nomor 44, iblislah bapakmu, karena kamu menuruti keinginan bapakmu. Dia pembunuh manusia sejak semula. Aku tanya sama Anda, yang meyakini Yesus ini mati untuk menjadi Tuhan, Kristen atau bukan Kristen? Sama siapa dikatakan itu bapakmu iblis? Adalah kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya paham bang, saya paham tuh. Sebab di dalam Bible, termasuk kamu tidak mengakui dia adalah Tuhan. enggak, saya paham itu bang. Tapi dalam Bible tidak ada pernah satu ayat pun Yesus itu berbicara kepada Kristen bang. Karena Kristen itu ajaran dari Tarsus, Antioquia. Itu bukan ajaran Yesus. Tapi sekarang poinnya adalah
yang meyakini Yesus ini orang yang mati 3 hari melalui penumbakan, Kristen atau bukan Kristen, Bang? Itu yang aku tanya. Itu Kristen. Kristen. Berarti Kristen ini adalah menurut Yohanes 8:44 yang mengikut kehendak apa? Iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, poin yang kedua abangku ya, dengarkan baik-baik. Ini Yesus berkata ini Bang, perkataan Yesus nih. Ini Dalam Matius 23, nomor 9. Dan janganlah kamu memanggil siapapun Bapa di bumi, karena hanya ada satu Bapa di surga. Yang pernah berkata dalam Bible kamu dia adalah Bapa siapa? Tahu tidak? Yang pernah berkata dalam Bible kamu bahwa dia adalah Bapa siapa? Itu banyak, termasuk Abraham juga Bapa itu. Oke. Coba kamu tunjuk Bang ayatnya. Abraham mengaku Bapa, Musa mengaku Bapa, Yesus mengaku Bapa, atau Bapa di surga mengaku Bapa. Coba. Di mana ayatnya Bang? Silakan. Bapa juga mengakui bahwa dia adalah Bapa. Coba Bang ayatnya Bang di mana Bang? Coba satu aja. Di mana Bapa dibilang aku adalah Bapa, bilang itu yang di surga itu Bang. Silakan. Aku mau tahu itu. Itu anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah iya, kalau yang begitu banyak Bang. Di dalam Keluaran 24:22 Israel adalah anakku yang sulung. Dalam Matius 5 nomor 9, berbahagialah orang yang memanggil membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau itu banyak. Tapi yang aku tanya di sini karena Yesus bilang nih Bang, dalam Matius 23 nomor 9, janganlah kamu memanggil satu orang pun Bapa di bumi. Yang di dalam Bible yang mengaku Bapa siapa Bang? Tahu tidak? Itu Bapa sendiri mengaku dia adalah Bapa. Oke, di mana ayatnya Bang? Ya, Bapak bilang aku adalah Bapak Bang. Izinnya biar saya cari dulu. Ya silakan. Carikan aku sampai hari kiamat Bang ya. Perkataan Tuhan aku adalah Bapak Bang ya. Itu yang kau cari. Silakan. Karena berbahaya kalau ada nanti mengaku Bapak. Ternyata Yesus bilang tadi, iblislah bapakmu. Karena kamu ingin menuruti keinginan bapakmu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula, kata Yesus. Jadi teman-teman, kadang-kadang Bang Al ini terpaksa bahwa mereka ini berlogika sambil disadurkan dengan ayat. Sebab kalau pakai ayat semua, memang mereka tidak akan mampu. Mungkin mereka punya mindset agak kekurangan begitu. Deluding? Deluding. Dalam sebuah perdebatan terbuka, Mu'allaf Al-Hidayah membuat seorang pendeta terdiam dan gelagapan ketika dihadapkan dengan ayat dari Bible sendiri. Dengan argumentasi logis dan penuh keyakinan, Al-Hidayah mengungkap hal yang tak terbantahkan. Yesus yang disebut Tuhan ternyata meminjam pisau cukur, sesuatu yang jelas mustahil dilakukan oleh Tuhan sejati yang Maha Kuasa dan tak bergantung pada siapapun. Pertanyaan telak pun dilontarkan. Jika benar Yesus itu Tuhan, mengapa ia harus meminjam alat cukur? Mengapa tidak menciptakan sendiri? Bukankah Tuhan adalah Maha Pencipta segala sesuatu? Seketika pendeta yang awalnya percaya diri mulai kehilangan arah. Dalil yang coba dicarinya tak mampu menutup logika yang sudah terbuka lebar. Dengan tenang, Mu'allaf Al-Hidayah menegaskan bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan hamba dan utusan Tuhan, sebagaimana tercatat dalam kitab mereka sendiri. Dan pernyataan penutup Al-Hidayah pun menggema tajam. Menganggap Yesus sebagai Tuhan, hanyalah khayalan. Apakah Yesus itu Tuhan? Kamu jawab tidak. Jawabannya iya. Hayalan saja. Hayalan saja.